Selamat pagi teman-teman semua. Belum pada datang ya? Oke, masih belum pada masuk ya, teman-teman ya. Coba sebentar. Oke, baik kita mulai. Siapa yang mau berkenan untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan. Ayo teman-teman, siapa yang mau memimpin kita doa dulu sebelum mulai pembelajaran? Izin Ibu, saya mulai. Oke, silakan. Terus seluruhnya, pimpinan saya ambil alih, duduk siap. Gerak, lapor, eh,
Latsar CPNS gelombang 2 angkatan 8 jumlah 22 hadir 19, tidak hadir 3, keterangan izin terlambat, siap mengikuti pembelajaran sikap dan perilaku pada pagi hari ini. Oke, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Wirid ya. Terima kasih. Oke, gimana nih pagi hari ini? Tugasnya sudah selesai semua kan terakhir di tanggal 23 Februari ya teman-teman ya. Sudah selesai semua kah? Atau ada yang mau jujur nih? Silahkan. Yang mau jujur silahkan bisa raise hand. Tugasnya gimana? Silahkan. Izin, Bu. Oke, kenapa Mbak Vio? Siap, mohon izin Bu, saya belum selesai. Ya, kenapa Mbak Vio? Mbak Vio, kenapa? Siap Bu, belum saya masukkan ke Google Drive Bu. Belum saya Oke, add. tapi sudah selesai, sudah ada semua sampai tanggal tanggal berapa berarti hari Sabtu itu? Tanggal 21. Siap, untuk bahannya ada Bu. Oke, berarti nanti saya tunggu sebelum jam 12 ya. Sudah ada Siap semua Bu, ya Mbak Vio ya. siap Oke, Bu, terima kasih Bu. karena Mbak Vio ini nggak sekali dua kali ya, gitu ya. Dan teman-teman yang lain itu beres kok Mbak Vio gitu ya. Kenapa Mbak Vio harus dikasih waktu tambahan gitu? Sebenarnya itu tidak adil ya. Jadi nanti ya untuk nilai jelas berbeda dengan teman-teman yang lain seperti itu ya. Oke, Siap. selanjutnya ada lagi. Izin Bu saya Bu. Ya, kenapa? Saya salah upload folder Ibu. Saya izin upload ulang ya Kenapa? Bu. Oke, sekarang langsung bisa. Izin Bu dalam loading ini Bu. Sudah. Oke, kenapa Mbak bisa salah upload? Kenapa Mbak? Coba Karena saya minta alasan yang tepat lah. Kira-kira gimana? karena waktu upload folder drive itu ada yang otomatis langsung yang sering saya kirim itu Bu ada dua. Heeh, heeh. Itu saya salah uploadnya Bu. Oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti Mbak Neta ya, nanti minta tolong buat apa share screen laporannya ya. Tapi ini saya nanya-nanya dulu satu-satu dulu ya. Siapa lagi kira-kira teman-teman semua? Ada lagi? Siapa lagi teman-teman? Izin saya Bu, Kenapa? Mas udah ada, Soban? udah ada bahannya, tinggal upload aja Bu. Ya udah silahkan diupload ya sekarang ya. Ya. Siapa lagi? Silahkan. Silahkan siapa lagi? Izin saya Bu, tinggal 3 atau 4 lagi Bu. Kenapa? Siap belum dimasukkan ke buat Bu. Udah ada bahannya Bu izin. Oke. Langsung aja dimasukin ya sekarang ya. Siap. Oke, siapa lagi? Izin Bu, saya kurang 4 Bu, belum saya Kenapa input Bu. Mas Rizal? Tapi udah ada. Siap, foto-fotonya sudah Bu, cuman belum saya Heeh. input. Iya, kenapa itu? Siap, saya input Bu.
Iya, alasannya kenapa kok belum diinput gitu. Siap. Yang 2 hari, yang 2 kali itu saya lupa, Bu. Saya Oke. eh, ya banyak kegiatan di UPT waktu itu, Bu. Yang tanggal berapa saya lupa, Bu. Tapi foto-fotonya ada, Bu. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Ada lagi? Tidak ada? Tadi Mas Sauban udah. Mas Denny. Mas Denny gimana Mas Denny? Mas Denny. Mas Denny mana Mas Denny? Mas Denny kayaknya lagi di mana gitu ya. Pak Arif udah. Oke, tadi kita ke ini Mbak Risma. Mana Mbak Risma adakah? Pada nggak ada. Mbak Risma. Mbak Risma. Siap, Bu. Ya, ya, Saya kurang gimana? 3, Bu. Ya, dilengkapin ya Mbak Risma ya. Oke, baik teman-teman. Tadi eh, sudah pada jujur semua ya. Saya suka kejujuran teman-teman. Ya dari kita pembentukan karakter untuk menjadi ASN yang profesional, ASN yang apa work life balance. Ya itu tadi ya tantangannya ya teman-teman ya. Gimana teman-teman diwajibkan untuk ya ini tadi membuat laporan terkait ini ya apa namanya sikap perilaku dari pagi sampai selesai bekerja sampai istirahat lagi teman-teman diminta untuk itu tadi upload kegiatan selama seharian. Ada yang sudah menjalankannya itu dengan baik, disiplin, ada juga yang ya itu tadi ya, masih pada belum diupload padahal diberi waktu juga sesuai ya, sesuai dengan sama gitu dah, sama semuanya. Dan ya itu tadi kan bakal menjadi pertanyaan ya, yang ini misalnya teman-teman yang ini melakukannya dengan apa ya serius kalau saya bilang ya dengan serius dengan disiplin ya ini kan untuk teman-teman sendiri gitu loh ini untuk investasi diri teman-teman sendiri gitu ya nah ada yang melakukannya ya kayak kurang serius gitu ya dibuat main-main padahal ini ya untuk pembentukan karakter teman-teman sendiri gitu loh nah ini juga untuk diri teman-teman sendiri buat teman-teman sendiri aja nggak serius malah dibuat main-main gimana ke depannya gitu ya. Nah, itu tadi ya teman-teman. Ada beberapa ya ini tadi. Kayak Mbak Vio. Mbak Vio itu memang, aduh itu dari awal sudah kayak gitu gitu ya. Gitu loh teman-teman. Ya ini maksudnya Mbak Vio mau kayak gimana gitu ya sebetulnya ya. Karena nggak diupload itu sama sekali. Cuman yang Januari aja gitu ya. Yang Februari sama sekali tidak diupload gitu. Ya itu tadi makanya tahu konsekuensinya seperti apa. Ya pasti tahu ya, dengan tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu pasti ada konsekuensinya seperti itu. Nah, dengan mengerjakan tugas dengan tepat waktu pasti juga ada konsekuensinya seperti itu. Dan tadi ayo kita lihat laporan dari Mbak Neta ya. Mbak Neta sudah siap Mbak Neta? Siap, masih. Belum, Ibu. Masih 2 hari yang terupload, Ibu. Enggak apa-apa. Dipilih aja yang kira-kira bisa Mbak Neta laporkan gitu. Siap. Salah satu. Ya, Heeh. Bu. Izin. Saya Silakan ya. izin share screen ya, Ibu. Ya,
Mbak Neta, Izin Bu, apakah sudah terlihat? dari tadi tuh kayak mau itu loh, mau apa namanya? Nah, udah sekarang. Oh ya, saya Silakan. ambil random di Ya, random juga 8 nggak Januari aja apa-apa. ya Bu. Boleh. Kan Mbak Neta belum kan yang waktu pertemuan kemarin? Belum ya? Belum Bu. Oke. Saya agak lupa waktunya ya Bu. Kenapa? Ini saya mengikuti di situ aja Bu. Enggak, maksudnya jam-jamnya itu saya enggak Oh terlalu ingat ya, karena enggak. Ya, Bu. Jadi di Rabu 28 Januari pembinaan jasmani saya olahraga sore Bu di lapangan Rampang Malang. olahraga Kebetulan apa saya lari aja? sama teman-teman saya Bu. Jogging Bu. Oh lari, oke. Kemudian, Ya Bu. Ini difotokan sama teman saya jam mm, nah sekitar jam 4 sampai mau maghrib ya Bu. oke, Ini untuk makan sehat saya beli Bu nasi campur di dekat rumah dinas. mm. Ya. Buahnya ada nggak Mbak Neta? Buahnya waktu itu saya ndak foto Ibu, saya belinya waktu Apa? lagi sore itu. Saya Buah ingat apa? saya pepaya Bu. Oke. Ya. Makan siangnya Lanjut. sama ini saya beli terus makan di rumah dinas juga Ibu. Oke, Nih. Terus untuk makan malamnya ini Bu. Saya makan di oke. Buahnya apa, Mbak? ya Bu, Buah-buah. buahnya sehari sekali Bu saya Bu. Oh, sayang sekali. Ya Bu. Kenapa? Kan tiap makan ada buahnya itu enak. Jadi kayak ada seratnya gitu ya. Selain ada sayur, ada buah juga untuk serat ya. Siap Untuk Bu. pencernaan. Ya. Lanjut. Untuk pembinaan rohani, sepertinya waktu itu saya sedang menstruasi, Bu. Jadi saya tidak Mm-mm. sempat. Tapi saya Oke. mendengarkan ceramah waktu jam ini, Bu. 24.05 sampai 25.05. Mm-mm. Ya, pembinaan sosialnya, ini presensinya. Terus untuk kegiatan dengan keluarga inti, saya video call dengan adik-adik saya, Bu. Oke. Pagi-pagi ya. Ya, Oke. Ini ya, adiknya semua dua. ya. Oh, oke. Ngekos ya. Dan gimana, Bu? Ngekos, anak kos. Saya, Bu. Atau Mm-mm. gimana, Bu? Saya, Oh, iya, Bu. Saya di rumah dinas, Bu. oke. Terus kalau kegiatan dengan komunitas, Saya seminggu ingat sekali. nggak? Iya Bu, saya seminggu 2 kali atau 1 kali Bu untuk mengupload Apa tuh? kegiatan komunitas. Komunitas Biasanya, apa? biasanya kalau ada kegiatan di lapas, misalnya kayak ada pertemuan atau seminar atau sharing session itu Bu. Kalau Mm. hobi atau biasanya volley Bu, kami di sini ada Oh, di oke hari Senin ya. sama Rabu. Tapi hobi itu volley. Jangan kepaksa ya. Siap Bu. Dia awalnya itu karena tidak terbiasa tapi lama-lama jadi suka Bu. Oke. Hobi. Jadi terima kasih ya Mbak Neta ya. Jadi selama proses seperti ini, apa yang dirasakan oleh Mbak Neta sendiri gitu? Sebenarnya perubahan yang signifikan itu di pola makan, Ibu. Saya jadi teratur Ya. makan. Oke. Siap. Kemudian apa Mbak Neta? Kemudian sebenarnya Ada apa lagi kira-kira? eh yang paling terlihat itu, Bu. Kalau iya olahraga, Bu. Kalau olahraga itu saya biasanya seminggu 3 kali atau 4 kali. Ini setiap hari. Ya. Jadi kayak merasa enak kan? Akhirnya kan merasa terbiasa dan merasa nyaman ya. Siap, Bu. Ya nggak? Betul nggak? Siap, Bu.
Jadi ya oke, makasih ya Mbak Neta ya. Jadi Siap, Bu. kita semua pengennya itu ke teman-teman itu yaitu melakukan yang terbaik untuk teman-teman karena itu untuk diri sendiri. Namanya juga olahraga, olahraga juga untuk kebutuhan fisik teman-teman sendiri. Kemudian ibadah jelas ya, sholat 5 waktu itu juga untuk kebutuhan teman-teman juga ya. Eh, Kemudian makan makanan sehat sama itu juga untuk kebutuhan teman-teman semua gitu loh. Kita mengarahkan untuk teman-teman ke kehidupan yang lebih baik gitu loh. Oke, kalau sebelumnya oh saya makannya berantakan Bu, mana nggak olahraga gitu kan, nggak ada waktu Bu ini. Nah adanya ini, jadi teman-teman bisa menyempatkan waktu sedikit, nanti akhirnya sedikit demi sedikit, ya akan lama-lama ya akhirnya akan terbiasa gitu ya teman-teman semua ya. Jadi kenapa ini dibuat tugas? Yaitu tadi karena kita tahu teman-teman tuh jadinya tuh kayak serius nggak serius gitu loh. Gitu ya teman-teman. Ya dari tadi aja kita bisa lihat yang serius yang mana, yang nggak serius yang mana seperti itu. Kan udah ketahuan dari ngumpulin tugas saja kan sudah ketahuan gitu loh teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau berbagi lagi laporannya silahkan. Saya mau yang belum. Mas ini nih, Muhammad Arif Hidayatullah. Hadir, hadir, Bu. Udah belum hadir? Nggak apa-apa ya. Share dong, Mas. Laporannya. Terserah mau milih yang mana. Oh ya, ya, siap, Bu. Oke, agak digedein, Mas. Bisa nggak? Agak di zoom. Bentar. Ini cara gede noy. Gak bisa. Ini apa? Nah, Ini loh, loopnya. Nah, oke. Oke, kita Ini lihat ya, untuk Mas. Heeh. menjelaskan itu, yang pertama ini saya Hmm. olahraga plank Itu ini apa? di Plank ya? Oke. ya Planknya kuat terus berapa lama nih? Saya mau nanya. paling 1,5 menit sampai 2 menit. Wow, keren keren ya. Keren loh itu loh. Kasih apresiasi dong teman-teman. Wow, hebat itu ya. Planknya 1,5 sampai 2 menit, nggak ada jeda gitu. Gak ada. Serius? Wah, hebat, gila. Oke, Terus keren ya. Keren, Mas. Keren. Lanjut, lanjut. terus ini makan pagi ini sama ayam dan nugget. Oke. Ini lanjut Sayurnya mana, Mas? sayurnya gak ada sih. Gak Buahnya masak. ada nggak? Buahnya gak ada juga. Oke, nanti dibiasain Mas Arif ya. Jadi itu Iya, kan olahraganya udah kuat ya. Itu keren ya kalau saya bilang bisa plank kurang lebih 1 sampai 2 menit itu hebat karena memang susah ya plank itu ya. Dipikir plank itu gampang, tapi kalau dicoba silakan ya pakai stopwatch untuk teman-teman yang lain itu saya bilang susah. Dan kemudian yaitu tadi menu makanannya kalau bisa diperbaikin lagi gitu ya. Karena ya ini untuk jangka panjang loh ini ya teman-teman ya. Jadi menu makanan sehat itu
untuk teman-teman itu ya ini untuk jangka panjang gitu ya. Diusahakan ada sayurnya, kemudian diusahakan ada buahnya seperti itu ya. Kayak buah pepaya aja gitu nggak apa-apa, buah pisang aja gitu nggak apa-apa gitu ya. Oke, selanjutnya nih ada sayurnya nih, Selanjutnya makan makan siangnya siang. nih. Ya, ini beli di warteg ini, Bu. Makanya ada Oke, sayurnya. buahnya ada nggak? Buahnya gak ada juga. Nggak ada. Oke, nanti ya untuk ke depan ya dibiasakan makan ditambah buah seperti itu ya. Kemudian ada lagi makan sore. Makan sorenya ini baru minumnya es jeruk ini. Oke, jeruk. Ya, Jadi ada vitaminnya ya di iya situ ya. itu. Oke, Ini lanjut ibadah lagi nih sholat sholat. ya. Lanjut. Terus ini dengerin murat Al-Quran. Oke. Lanjut absen. Terus ini video call sama orang tua, Bu. Sama akung, sama ibu, sama Oke, kakek. terus oke. Terus komentarnya gimana akungnya? Seneng kan Ya, di telepon ya? ya seneng. Alhamdulillah. Mm-mm. Bisa temu kangen. Iya, Meskipun makanya video call. ngekos kan ya? Iya, Ngekos Bu. ya? Ngekos. Oke. Kemudian ini Terus ini komunitasnya. kegiatan komunitas silat ini, Bu. Oke. Oh, ikut silat. Tapi nggak Ya, ikut yang lagi rame, lagi di mana itu lagi berantem itu enggak kan ya? enggak, Bu. Ini Iya kan Jawa aman. Timur itu. Iya Iya, kan? ini Ya. mm. Aman ya. aman. Terus Hobi ini main hobi PS. PS. Ya. Oke. Sama siapa main PS-nya? Oh, ini kadang sama teman kos juga kan ngekosnya Hmm. bareng-bareng gitu. Oke, nyewa jadinya Enggak, atau ini di ada laptop, Bu. sendiri? Oh, di Di laptop laptop. bisa. Ya, bisa. Terus itunya, Ada ininya? ada sticknya, Bu. Beli saya. Oh, ada beli Nah, sticknya. Oke. Oh iya ya, sekarang yang penting ada laptop terus tinggal tinggal apa isi gamenya. nambahin di stick itu juga ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, dari ini semua yang sudah Mas Arief lakukan ya selama dari awal Januari ya kita ya pertengahan Januari sampai ini kita sudah mau selesai ya teman-teman mau seminar apa nih eh, yang sudah didapatkan selama ini tadi melaksanakan kegiatan ya ini tadi ya ada sholat 5 waktu harus wajib hukumnya, kemudian olahraga, makan makanan sehat seperti itu. Apa nih yang sudah Mas Arief dapatkan? Silakan. Yang sudah didapatkan yang pertama itu saya sholat lebih teratur, terus olahraga juga teratur karena di sini disuruh setiap hari untuk olahraga. Terus Mm-mm. yang ketiga ini biasanya saya video call orang tua itu seminggu sekali atau ngabarin orang tua itu Mm-mm. seminggu sekali. Jadinya harus setiap hari video call atau telepon sama orang tua gitu. Iya kan jangan sama pacar aja ya Waduh, video call-nya terus-terusan. Sama pacar tiap hari, maksud sama orang tua seminggu sekali kan dipikirnya kayak gitu loh ya teman-teman ya. Oke, kan dengan bantuan dengan tangan orang tua juga kita akhirnya bisa di sini gitu kan. Oke, lanjut lagi ada apa Mas Arief yang didapatkan lagi untuk kesehatan apakah ada kan perubahan? kesehatan yang pasti sehat terus alhamdulillah. Jadi lebih Tuhan apa ya ya? ya harus sehat. hmm, menjaga kesehatan karena makanya teratur. Asik kan ngejalaninnya seru kan? Seru. Tinggal Seru. foto-foto cekrek sudah upload. Tinggal foto-foto. Tapi itu kan dilakuin semua. Ya, Selain, coba saya mau nanya, selain olahraga plank, olahraganya apa lagi Mas Arief? itu kan ikut silat ini sebenarnya latihannya seminggu 3 kali. Oke, ya ya latihan fisik ya. Tapi berarti olahraganya hanya plank 1 sampai 2 menit itu. Bisa ada ya anu Oke, kayak apa push up terus sit up gitu. oke, oke, oke. Kuat ya berarti ya. Planknya 1 sampai 2 menit. Saya nggak bisa itu ya 1 menit aja tuh berat kalau saya ya. Oke, terima kasih ya Mas Arief ya. Sama-sama Bu. Ini stop Oke, start. ya terima kasih karena sudah berbagi ya dengan kita semua dan
Ya ini tadi teman-teman ya, ini demi teman-teman semua, untuk jangka panjang juga, untuk teman-teman semua, work life balance ya. Kerja 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 boleh, tapi harus balance dengan kehidupan kita juga gitu ya. Jangan lupakan sholat, jangan lupakan olahraga, jangan lupakan makan makanan sehat. Kita gimana caranya kita lakukan hidup sehat seperti itu ya. Kemudian ya itu tadi, mana sekarang teman-teman sudah mendekati mau seminar rancangan aktualisasi gitu kan. Jadi gimana caranya teman-teman harus dalam kondisi fit gitu ya, dalam kondisi sehat gitu ya. Karena nanti pada saat seminar rancangan aktualisasi jangan sampai tiba-tiba teman-teman izin karena sakit. Dan itu nanti PR lagi gitu ya. Yang ada teman-teman bingung mana ada sakit, kemudian nanti sakit tapi tetap di apa namanya? Tetap dipaksain sehingga hasilnya juga kurang maksimal kan seperti itu. Makanya kita pengennya teman-teman yaitu tadi memiliki eh, apa kesehatan apa jasmani dan rohani gitu ya. Kita sehat, bugar dalam kondisi fit gitu ya, teman-teman. Ya itu tadi dengan melaksanakan ya jelas olahraga, kemudian ibadah teratur, kemudian makan makanan sehat gitu ya. Jadi benar-benar work life balance gitu ya. Video call dengan keluarga, apa saja kita bisa ceritakan ke keluarga seperti itu. Kemudian kita ketemu dengan komunitas kita bisa ngobrol apa saja di situ, bisa hahaha, sudah nggak mikirin kerjaan lagi. Kemudian kita meluapkannya dengan hobi kita. Tadi ada yang main PS seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah, asal work-life balance itu tadi gitu ya. Kerjaan kita tuntas, selesai, ya kehidupan kita juga kita bisa menyeimbangkan, kita bisa tadi di kantor, aduh pusing banget di kantor, kerjaan banyak nggak selesai-selesai, tugas banyak banget nggak selesai-selesai. Akhirnya kita bisa meluapkannya, bisa di olahraga bisa gitu kan. Memang kalau yang suka olahraga kemudian bisa langsung ke hobinya tadi main PS atau nonton drama Cina seperti itu, atau scroll scroll IG atau check out langsung ya di Shopee boleh seperti itu ya teman-teman. Ya itu tadi. Makanya kita harus balance kehidupan kerjaan dan kehidupan sehari-hari kita. Lanjut lagi, saya mau coba. Saya mau eh, Mas Mas Rizal coba. Mas Rizal adakah Mas Rizal? Siap, Bu. Oke, Mas Rizal. Eh, sebentar, Bu. Izin share screen, Bu. Oke, silahkan. Bu, izin apakah ini sudah terlihat, Bu? Belum di share screen. Sebentar, ya, Bu. Ini soalnya saya pakai tablet, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Tabletnya yang diminum 3 kali sehari bukan? Ya, bukan, Bu. Jangan. Oke. Bang. Eh, eh.
Gimana, Mas? Bisakah? Siap, ini belum bisa Bu, sebentar Bu. Oke. Masih saya coba-coba Bu. Bu izin ya Bu, sebentar Bu. Ya, Sulit sekali nih Bu. Kayak ini. oke. Oke nih, bisa nih. Ini Lagi udah ya Bu. mau, ya, oke. Bentar Bu. Ini apakah sudah terlihat Bu? Izin Bu. Ini, oke, sudah. Siap, izin Bu. Jadi saya pakai laporan di tanggal 4 Februari 2026 Bu. Oke, Izin Bu. olahraga apa itu? Mhm. Siap, ini saya sit up Bu di dekat UPT karena setiap pagi di UPT kami masih ada kegiatan FMD Bu. Jadi di setiap piket siang dan malam itu ada olahraga Bu. Jadi saya ambil foto ini Bu. Izin Bu, apakah Kemudian, suara saya terdengar jelas? terdengar, terdengar. Siap, Jelas, jelas. siap, siap Ibu. Kemudian, makan paginya Kemudian apa nih? makan paginya geprek Bu saya Bu. Itu karena di dekat kantor Bu, jadi sekalian. Sayurnya apa? Sayurnya timun aja itu Bu. Buahnya? Buahnya nggak ada di tanggal itu Bu. Tanggal itu saya tidak makan buah sama sekali. Biasanya buahnya apa? Saya pisang paling Bu. Siang Oke, hari itu pisang. kemudian makan siangnya. Kemudian makan siangnya sate kambing Bu. Oh, kolesterol ya. Siap, itu saya lagi pengen sate kambing karena agak agak apa ya Bu, kayak darah rendah. Jadi saya ambil Oke, ambil keputusan untuk makan sate kambing. oke. Sate kambing biasanya kalau buat darah rendah tuh kayak hatinya itu loh. Siap, siap Bu. Jeroan gitu Bu. Oke, ya. Terus lanjut Ya, lagi. kemudian makan malam ini lumayan sehat menurut saya Bu karena ini pecel.
yang banyak Oke, sayurnya. Sayurnya saya minta tambah Bu itu. Jadi oke. sehat lah. Ya, terus ada telur juga ya, ada Siap, proteinnya. Terus, ah, siap. buahnya nggak Kemudian ada buahnya. buahnya enggak ada Bu. Saya nggak pakai buah itu. Hmm, Siap. sholat, Kemudian sholat subuh jam 5 Bu. oke. Saya agak kesiangan itu jam 5 untuk melakukan sholat subuh. Mm-mm, Kemudian sholat zuhur tepat waktu jam mm-mm, 12:05. mm-mm. Kemudian sholat asar jam setengah 4. Ini lebih Bu, jadi ini masih telat untuk sholat asarnya. Oke, terus Terus lanjut. kemudian sholat maghrib jam 6:13. Ini saya nggak berjamaah karena ini saya di tempat mengerjakan latsar Bu. Jadi ada ruangan khusus di UPT kami untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Mm-mm, Kemudian sholat isya pukul 7:10. lanjut. Terus, terus melihat siraman rohani di YouTube Short. Itu saya suka lihatnya di YouTube Short. Jadi inti pembahasannya langsung ke intinya, terus saya bisa lihat yang lain gitu Bu. Siraman rohani yang lain maksudnya nggak cuma satu topik itu aja gitu, langsung poin-poinnya. Mm-mm. Terus persensi pagi dan persensi sore. Oke, Kemudian ini kegiatan dengan keluarga inti. Kebetulan itu kan saya siapa ini? siap, ini adik saya Bu. Oke, Siap. ngobrol apa aja sama adiknya? Ini kebetulan main itu Bu, apa? Yang aplikasi banyak filternya itu TikTok. saya lupa namanya. Bukan Bu, yang Oh, warnanya Snapchat kalau nggak salah itu. oke, Terus kita foto-foto gitu sama adik saya itu oke. Bu. Oh, berarti Siap. nggak ngekos ya? Siap ngekos Bu, cuman waktu itu saya Oh, pulang. Saya sering oh pulang iya, Bu. iya. Oh, Oh, oke, soalnya nggak terlalu jauh. Kok oke. kan Pak? Siap, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Kalau kumpul sama komunitasnya, kemana, Mas Rizal? Kalau kumpul sama komunitas itu saya selama kegiatan siku ini hanya 3 sampai 4 kali kalau nggak salah Bu. Itu komunitas Hmm, lari sama bulu tangkis Bu. Siap, maaf Bu. oke, Bulu tangkis, lari sama apa ya satunya saya lupa. Oh, sama musik Bu, sama musik. oke. Musik ngapain? Nyanyi, pegang kabel, atau Musik gitar? saya main gitar Bu waktu itu, cuman Oke, iseng aja. gitar. Oke. Terus kalau hobi, hobinya apa nih, Mas Rizal? Kalau hobi saya bermain bulu tangkis sih Bu. Oke, bermain bulu tangkis ya. Ya, itu sehat ya, teman-teman semua ya. Oke, Siap. tadi sudah dilakuin semua. Itu kira-kira apa yang Mas Rizal sudah dapatkan ya dari, yaitu tadi dengan rutin ya. Kan akhirnya Mas Rizal terpaksa nih dengan rutin melakukan kegiatan-kegiatan itu gitu. Silakan Mas Siap. Rizal. Siap, terima kasih izin menjawab Bu. Untuk yang saya rasakan itu lebih disiplin Bu tentunya Bu. Dari segi makan yang teratur Bu. Karena saya itu jujur Bu, sebelum mengikuti kegiatan agenda sikap dan perilaku ini saya jarang sarapan pagi Bu. Jadi saya pasti makan itu jam sekitar setengah 10 sampai jam 1 siang itu makan pertama Bu. Jadi setelah mengikuti siku ini saya makan tuh paling lambat jam 8 Bu. Jam 8 itu sudah makan lah, sudah makan cemilan atau makan nasi gitu. Jadi udah teratur sampai sekarang sih Bu. Jadi meskipun ini tanggal terakhir siku, hari ini pun saya tadi juga masih eh, makan teratur gitu. Maksudnya kan ini kan puasa, Oke. jadi sahur Oh gitu, iya. terus masih olahraga pagi sedikit-sedikit lah gitu Bu, walaupun puasa. Ya. Oke, terima kasih ya Kang Rizal, Mas Rizal ya. Siap, Jadi ya namanya juga puasa, kita tetap butuh olahraga ya. Jangan terus siap. puasa makan
Terus kita nggak ada olahraga fisiknya gitu ya. Jadi yang Ya, ada ya nggak baik buat tubuh kita seperti itu. siap. Oke, terima kasih ya Mas Rizal ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, ya itu tadi ya yang sudah dilakukan dan akhirnya terbiasa, lebih dibiasakan lagi ya teman-teman, kita harus konsisten gitu ya. Itu tadi, ini investasi jangka panjang untuk teman-teman semua, untuk di kehidupan teman-teman sendiri gitu ya, sampai kita nanti tua, ya ini aset kita harus dijaga gitu ya teman-teman semua ya. Dan dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Jangan terus nanti tugas ini udah selesai, akhirnya teman-teman selesai gitu ya. Jangan, karena ini sebetulnya eh, untuk investasi jangka panjang seperti itu. Selanjutnya saya mau ke Mbak Risma deh, Mbak Risma ya. Boleh Mbak Risma? Bu. Ya. Mbak, Mbak Risma ya. Gimana Mbak Risma? Bisa share kah? Sebentar, Bu. Oke. Nah, udah Izin, Bu. agak di Apakah zoom. sudah terlihat, Bu? Sudah. Agak di zoom sedikit. Dah. Oke. Izin, Bu. Saya pakai tanggal 16 Februari 2026. Mm-mm.
Mm-mm. Jogging di komplek ini. Ini waktu pagi saya jogging, Bu. Jogging Komplek di rumahnya. dekat rumah. Bukan, Ngekos ini nggak? komplek dekat rumah. Oke, Ini ngekos waktu apa? pulang, Bu, ke Sidoarjo. Oh, waktu pulang. Oke. Ya. Lanjut. Mbak Risma turun. Nasi kuning. Makan pagi nasi kuning. Enak banget. Lanjut lagi. Ya, Bu. Makan siang Buahnya apa juga nih? sama. Waktu itu Menunya masih buahnya sama ya? nggak difoto, Bu. Oke, buahnya apa waktu itu? Waktu itu pepaya. Oke. Ini berarti lagi ada acara apa kok bikin nasi kuning di rumahnya? Nggak ada acara, Bu. Lagi masak nasi kuning aja. Oh, gitu. Oke. Ya. Makan malamnya? Makan malamnya rendang, Bu. Oke, udah berbeda ya. Sudah. Oke, sayurnya apa tuh kalau yang rendang? Kalau yang rendang nggak ada sayurnya, Bu. Kalau yang nasi kuning tadi? Nasi kuning sayurnya ada di mie-nya. Enggak, enggak. Maksain itu. Lanjutlah turun ke bawah. Turun, lanjut. Sholat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat Turun lagi. maghrib. Terus siraman rohani saya presensi pagi, sore, sama kegiatan dengan komunitas sudah dilaksanakan 14 Februari Oke, 2026. itu ngapain itu Mbak Risma dengan komunitas? Halo Yang Mbak 14 Risma. Februari itu sebentar, Bu. Hah? Yang 14 Februari saya ini, Bu, di lapas Ngapain? ada Valentinean. pertemuan ibu-ibu DWP. Oke, Enggak, Bu, pertemuan rutin setiap bulannya. bagi coklat ya kan pas 14 Februari itu. Terus kalau hobinya apa? Hobi saya menonton film, Bu, biasanya. Film apa? Film Hmm? macam-macam. Terus kegiatan dengan keluarga Ya. intinya? Mbak Risma, Kegiatan dengan keluarga pulang ke Sidoarjo. Jadi lupa enggak foto. ngapain? Ngapain Siap, Bu. Mbak? Ngapain? Waktu itu kan saya pulang ke Sidoarjo, Bu. Jadi saya lupa Hmm. foto buat keluarga dengan keluarga. Oh iya, pas pulang ya. Sebelumnya kan Hmm. biasanya ngekos ya. Oke, Ya, baik. Bu. Baik, terima kasih Mbak Risma. Boleh di stop share. Saya terus mau nanya nih ke Mbak Risma. Nah, saya mau nanya Siap, Mbak Bu. Risma. Selama sudah dilakukan itu ada perubahan-perubahan yang Mbak Risma alami atau tidak? Siap, Bu. Ada, Bu. Olahraga. Biasanya saya olahraga jarang, Bu. Mungkin seminggu sekali. Waktu ada kegiatan siku ini jadi setiap hari olahraga. Oke, baik. Nah, nanti kalau misalnya ini sikunya udah selesai, dilanjutin ya Mbak Risma ya, jangan berhenti ya. Karena itu kan juga buat kesehatan Mbak Risma juga gitu ya. Harus konsisten dilakukan. Oke Mbak Risma?
Ya, Bu. Oke, mau nanya lagi nih Mbak Risma. Siap, Bu. Ini kan udah mulai puasa. Terus gimana itu cara melakukan kegiatan ini pada saat puasa ini? Kalau puasa, maksudnya kegiatan olahraga. Bu. Ya, olahraga. Heeh. Membaginya susah nggak? Ya, kalau olahraga, saya kalau kalau buat olahraga biasanya saya pulang Gimana? kerja sih, Bu, olahraganya. Gimana? Pas sore, pas Workout habis di buka kos puasa. aja. Oh, workout di kos. Itu pas sore buka puasa atau sebelum buka puasa? Waktu sebelum Ngabuburit. biasanya, Bu. Ya. Oh, sambil ngabuburit ya. Oke. Buka puasa. Sebelum Oke. buka puasa, Bu. Iya, Siap. sambil ngabuburit kan ya. Oke. Terima kasih Mbak Risma ya. Mbak Risma tadi Siap, sinyalnya Bu. kayaknya kurang oke Sama-sama, itu ya. Bu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Siapa sekarang yang mau cerita, yang berkenan mau menceritakan ini nih selama kita berapa lama nih? Selama 12 hari, 14 hari ya teman-teman ya. Selama 14 hari teman-teman sudah melakukan semua kegiatan itu yang diwajibkan ya. Nah, ada kesan atau ada cerita apa di balik itu atau tidak? Silakan teman-teman. Siapa yang mau? Silakan raise hand. Silakan. Mana nih? Ayo silakan. Nggak ada. Nggak ada yang mau raise hand. Nggak ada. Coba deh. Kalau nggak ada yang mau lah. Mas Aril mana Mas Aril? Siap, Bu. Gimana Mas Aril? Kita kan sudah melakukan itu ya selama 14 hari ke depan ya. Ya selama 14 hari kurang lebih ya. Sudah melakukan misalnya olahraga teratur rutin minimal 15 menit, kemudian makan menu makanan sehat, walaupun masih banyak sekali yang tidak makan makanan sehat ya, seperti itu. Kemudian sholat 5 waktu rutin, kemudian ketemu dengan komunitas, ketemu dengan hobinya, melakukan hobinya dan aktivitas dengan keluarga. Nah, Mas Aril kira-kira apa nih? Ada perubahan apa dan apa yang sudah didapatkan ya selama melaksanakan itu semua atau ada cerita apa di balik kegiatan itu semua? Silakan Mas Aril. Kalau dari saya sendiri, makannya jadi lebih teratur ya, Bu. Jadi Hmm. makannya ditambah sayur, terus itu. Hmm. Mungkin kalau Terus, olahraga, saya sebelum ini udah olahraga setiap hari sih, Bu. Jadi nggak ada bedanya. oke, Sholat juga tepat waktu ya, terus, insya Allah. hmm, Terus ya, sudah. oke. Olahraganya apa Mas Aril? Saya biasanya nge-gym sama jogging, Bu. Oke, ngejimnya biasanya apa tuh? Angkat beban atau gimana? Angkat beban, Bu. Di Oh, angkat gymnya beban. fasilitas kantor. Oke, itu biasanya berapa lama di tempat gym itu? 1 jam sampai 1,5 jam, Bu. Oke, oke.
itu lama juga ya, cukup berkeringat ya itu ya. Dan itu rutin ya, sudah rutin dilakukan dan sekarang dengan adanya tugas ini berarti nggak susah dong untuk ngelakuinnya ya. Siap, tidak, Bu. Oke, nah terus ini kan lagi puasa. Terus gimana itu Mas Aryo? Hmm. Kalau nge-gym itu saya biasanya habis traweh, Bu. Tapi kalau jogging saya Oke, sore biasanya. oke ya. Ya ya, jadi Mas Ariel yang sudah dilakukan memang sudah rutin dilakukan. Misalnya kayak sholat jelas ya, sudah rutin dilakukan. Kemudian olahraga sudah rutin dilakukan, itu dilakukan seterusnya ya. Dan ya itu tadi, ini kan untuk investasi kita, untuk diri kita jangka panjang. Nah itu tadi, sudah dilakukan semua untuk fisiknya, kemudian yang menu makanannya dicoba dipaksain dengan menu makanan sehat. Jadi kan seimbang gitu ya Mas Ariel ya. Siap, Ibu. Oke, terus tadi apa lagi? Kalau kegiatan dengan keluarga inti Karena biasanya ngapain saya Mas? ditempatkan di home base ya, Bu. Jadi setiap hari saya ketemu keluarga. Oke, berarti nggak ngekos ya, di rumah aja ya. Siap, tidak, Bu. Oke, terus komunitasnya? Komunitasnya komunitas olahraga itu, Bu. Saya biasanya Oh, nge-gymnya kan bareng-bareng sama teman kantor. oke, oh iya iya. Ada PT-nya nggak? Siap, tidak, Bu. Oh, nggak ada. Kita Hati-hati semua ya sharing di kalau sini. oke, hati-hati cuman karena kan ya yang dianggap itu kita betul, ya kan kita nggak tahu ya sebetulnya kayak gimana gitu loh untuk postur-postur dan ngarahinnya kan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kemudian untuk hobinya ya itu tadi ya berarti olahraga ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih ya Mas Ariel. Jadi memang ya itu sudah rutin dilakukan gitu ya dan itu kadang ya orang yang sudah rutin melakukannya ya satu hari nggak dilakuin aja tuh rasanya tuh kayak apa ya yang belum saya lakuin? Oh, ternyata olahraga belum saya lakuin. Itu akan kita cari gitu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau lagi deh. Siapa yang mau sharing lagi? Silakan. Yang belum, siapa yang belum ya? Coba deh ke Mbak Vio deh, ke Mbak Vio. Mbak Vio, Ya, Bu, sebentar saya. Mohon izin share screen, Bu. silakan. Ya,
Ini kegiatan saya Rabu 28 Januari. Digedein dikit Mbak Via. Oh, udah gede banget ya itu ya, udah 100% ya. Siap sudah, Bu. Oke, nggak apa-apa deh. Ini main badminton. Siap, Bu. Oke. Ini malam hari, Bu, saya main badminton. Kemudian untuk makan paginya seadanya, Bu, karena nggak masak. Kenapa seadanya? Itu nugget. Siap, Bu. Oke. Dia tak makan pati. Apa itu yang bilang kenapa katanya Mbak Via? Dia Enggak, Bu. tidak makan teratur. Siap. Kemudian untuk siangnya karena sedang ada acara kantor di hotel, jadi bisa makan enak. Oke. Ini kayak apa ya namanya ya? Kayak perbaikan gizi gitu Ya, ya. Bu. Ada Oke. sayur. Heeh. Itu minumnya jus ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian makan malamnya. Kemudian makan malamnya ini ayam nelongso, Bu. Oke, ayam bakar. Ya, Oke, sayurnya pakai ada telur. timun, Bu. Itu apa yang kuning-kuning? Oh, kremesnya ya, Iya, bukan telur ya. bukan, Bu. Tahu ini, Bu, Oke. adanya. Oh, tahu. Oke. Lanjut. Terus untuk sholatnya saya sedang Ya. berhalangan. Oke, lanjut ini. Kemudian ini saya mendengarkan ceramah di kantor, Bu. Mm-mm. Lanjut lagi. Ini Ya, presensi ya. ya, Bu, Oke. presentasi. Terus Kemudian telepon. ini saya telepon dengan ibu saya. Hmm. Terus komentar ibunya apa? Tiap hari ditelepon berarti sekarang. Siap, Bu. Ngekos ya? Mbak Via ngekos. Ngekos, Bu. Oke. Berarti tiap hari ditelepon responnya orang tua gimana? Awalnya kayak kok tumben sekarang tiap hari Hmm. telepon kayak gitu, Bu. Kan seneng juga ya. Kita tuh Siap, dengan telepon aja itu orang tua udah bahagia loh gitu ya siap, teman-teman ya. Bu. Yang pada ngekos nih terutama ya. Kalau yang pada pulang, pulang maksudnya yang satu rumah gitu terus tiba-tiba video call atau telepon itu malah lucu ya kalau itu ya. Siap. Oke, lanjut lagi. Ini Untuk sama kayak yang tadi olahraga. iya, Bu, sama, Bu. Coba kira-kira ada komunitas gitu nggak, Mbak Vio, selain badminton ini? Kalau komunitas lain mungkin biasanya nge-gym sama tenis sih, Bu. Oke, oke. Di mana itu tenis? Hebat loh. Tenis Itu kita berat juga ya tenis. ada sewa lapangan di punyanya Lapas, Bu, Lapas Pamekasan. Oh, itu berarti rame-rame sama itu ya, eh, teman-teman di lapas gitu ya. Ya, kadang ya, Bu, campur lah antara imigrasi dan Lapas gitu. Oh, itu nyewanya berapa, Mbak Vio? Kurang Tenis. tahu ya, Bu, karena kita pokoknya satu orang itu sekalian kayak pelatihnya Hah? itu Ya, tujuh ya, puluh ya. lima ribu sekali pertemuan. Berapa orang? Murah itu. Lumayan tergantung, Bu. Kalau tiap hari tuh Oh, beda-beda sih. Paling banyak oh. paling 12 orang atau 10 Wah, itu orang. banyak banget. Kasihan coachnya Banyak dong. sih, Bu. Kasihan coachnya. Terus Ya, kalau karena hobi kita misalnya, gimana Mbak Fir? hobi. Nggak apa-apa. Nggak. Tadi karena kita apa Enggak, karena lanjutin. kita masih baru ngedrill gitu, Bu. Jadi masih banyakkan orang. Oh, oh jadi rame-ramean di coaching Siap, dengan satu orang gitu ya? siap, Oke, Bu. ya. Oke, terus hobinya, misalnya mungkin suka nonton dracin atau drakor atau drama Thailand gitu nggak? Suka sih, Bu, kalau nonton. Tapi lebih ke Ya, series Netflix. olahraga. Oh, series Netflix. Ya, olahraga. Bridgerton nonton Bridgerton. Aduh, nggak nonton, Bu. Itu kan Netflix itu. Iya, Bu, Nggak tapi belum nonton ya? belum nonton, Bu. Oke. Nah, itu ditonton buat hobi. Jadi Siap, gini ya Bu. Mbak Vio ya. Jadi olahraga ya, olahraga kan udah Mbak Vio lakuin nih. Emang suka suka tenis, suka badminton gitu. Lakuin aja, rutin gitu ya. Siap, Jangan lupa stretching ya. Jangan langsung gas buat main, tapi tetap ada stretchingnya. Itu siap, Bu. lakuin rutin gitu ya.
menu makanan sehat tahu lah ya Mbak Vio dan teman-teman semua yang sudah dewasa ini, sudah pada gede ini tahu menu makanan sehat itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian bedakan dengan hobi. Misalnya Mbak Vio, hobinya tadi oke lah saya nonton series di Netflix gitu ya. Nonton, luangkan waktu gitu ya. Karena itu buat, ya itu tadi, buat gimana caranya Mbak Vio tuh relax gitu ya. Meninggalkan, apa namanya, hiruk pikuk pekerjaan gitu kan. Siap. Misalnya hobinya, oh saya ngegame, main handphone, atau handphonenya ada gamenya gitu kan. Yang zaman dulu misalnya game Tetris, atau yang sekarang misalnya Mobile Legend atau PUBG, silakan gitu ya, nggak apa-apa. Asal ya itu tadi kan namanya work life balance, kita udah selesai dengan pekerjaan kita sudah pulang dari kantor, kita lakuin tuh hobi kita gitu ya. Misalnya nonton, misalnya nge-game, lakukan gitu ya. Karena itu buat gimana caranya kita ngerelaksin diri kita. Kita sudah nggak penat dengan pekerjaan kita gitu kan. Ya udah kita santai, kita me time sendiri dengan waktu yang ada gitu. Dan itu harus diluangkan ya kalau menurut saya. Yaitu tadi biar work life balance gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Vio. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, Mbak Vio tadi saya ada chat ya. Siap. Nanti dilihat. Oke. Oke, terima kasih. Nah, Mbak Vio, tadi belum selesai Mbak Vio. Kan tadi sudah dilakuin semua. Terus ada perubahan apa dari Mbak Vio yang sudah Mbak Vio rasakan kira-kira? Mungkin, oh saya dari dulu mah Bu udah sering olahraga, saya mau udah rutin olahraga gitu kan. Kalau sholat jelas, saya juga sudah rutin, tapi saya lebih lebih apa? Lebih baik atau biasa aja atau gimana? Ada peningkatan nggak? Silakan Mbak Vio. Ya, Bu. Mungkin dari segi makan, Bu. Karena untuk sarapan saya seringnya kayak nggak sarapan deh. Nggak Hmm. sarapan deh, soalnya males Hmm. gitu kan, Bu. Hmm. Sebelum ngantor harus masak dan lain-lain. Tapi karena ini, Hmm. jadi saya terpaksa, kemudian terbiasa gitu. Hmm. Kemudian Oke. dari ini saya juga jadi tahu Bu kalau sebenarnya manajemen waktu saya mungkin masih kurang baik. Jadi saya Hmm. memohon maaf ya Bu sebesar-besarnya. Ya, Siap oke. Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, yaitu ya, yang tadinya mungkin sarapan di skip, kan saya udah bilang ya teman-teman ya dari awal, sarapan itu jangan di skip. Kalau makan malam mau di skip boleh. Makan malam itu di skip silahkan. Jadi, misalnya makan malam diganti makan sore, kan beberapa kemarin ada ya, makan malam diganti makan sore. Kalau makan pagi, itu untuk energi kita di pagi hari, untuk daya ingat kita, untuk konsentrasi kita seperti itu. Jadi ya kalau masih bisa sarapan ya kayak sekarang kan teman-teman lagi puasa pasti sahur kan, dan sahur kan pasti nggak boleh di skip gitu aja kan, dan harus sahur gitu ya teman-teman, karena ya itu tadi untuk membantu konsentrasi teman-teman, konsentrasi dalam bekerja, konsentrasi dalam segala hal dalam keseharian yang akan dilakukan seperti itu. Olahraga oke, rutin. Nah, itu tadi manajemen waktu. Gimana nih teman-teman membagi waktunya nih antara kegiatan kantor, kegiatan kehidupan sehari-hari kan seperti itu. Nah, di sini dikasih checklist seperti itu. Teman-teman bikin to-do list apa yang akan dilakukan dalam keseharian ini kan seperti itu. Nah, itu untuk membantu teman-teman ya, misalnya tadi masih ada beberapa yang iya, manajemen waktu saya masih kurang banget, masih jelek banget, masih berantakan seperti itu. Nah, ini caranya gunakan checklist, gunakan to-do list. Nah, itu membantu teman-teman dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya ya, contoh aja saya sharing, saya tuh punya buku gitu ya, buku tulis punya saya. Dan saya setiap pagi saya sampai kantor, saya menulis di buku itu target-target apa yang akan saya lakukan pada hari ini, gitu ya. Kemudian dari target-target itu semua, nanti sorenya akan saya lihat lagi yang saya sudah lakukan yang mana. Kalau saya sudah lakukan, saya kasih centang, centang, centang seperti itu. Dan itu kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan pada seharian itu, gitu ya. Misalnya saya hari ini misalnya mau mengajar ini kan gelombang 2
habis ini nanti ada coaching gelombang 2, terus nanti ada gelombang 3, terus kerjaan yang lain misalnya update jadwal, kemudian apa, itu saya tulis semuanya detail ya, detail dan apa saja yang mau dilakuin gitu. Dan kemudian nanti yang sudah dilakuin ya akan saya centang semua. Nah, itu sangat membantu ya teman-teman, dan itu sangat membantu nanti pada saat kita bikin laporan kinerja juga. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan ada di situ semua gitu, di buku itu saya kasih tanggalnya seperti itu, dan itu sangat membantu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak akan yang aku mau ngapain ya hari ini, aku mau ngapain ya hari ini, nggak akan kayak gitu ya teman-teman, karena kita sudah eh, menargetkan apa saja yang akan mau kita lakukan seperti itu. Oke, kemudian, nah itu tadi ya teman-teman ya, ini semua kayak menu makanan sehat, teman-teman sudah pada tahu semua menu makanan sehat itu contohnya seperti apa sih gitu ya teman-teman. Nah itu juga untuk kepentingan teman-teman sendiri gitu ya. Dan itu tuh bukan buat saya, itu tuh investasi jangka panjang untuk diri teman-teman sendiri. Nah, seperti pada pagi hari ini, saya kan nggak puasa ya, teman-teman. Jadi saya bekal. Saya bekal nih, saya membawa pisang. Tahu ini pisang yang kecil-kecil. Nah, kalau pisang kayak gini, saya bisa banyak habisnya. Cuman kalau pisang yang gede itu, dikit ya habisnya ya. Ini saya bekal pisang. Gitu teman-teman. Jadi ya untuk diri teman-teman gitu loh, untuk kepentingan teman-teman gimana caranya teman-teman bekal, misalnya bekal buah-buahan, nanti untuk sayur-sayurannya atau apanya silakan teman-teman beli sendiri atau gimana. Ya itu tadi gimana caranya kita merubah hidup kita yang tadinya menu makanannya masih kurang sehat, dan kita kembali lagi mencoba gitu ya dengan eh, menerapkan hidup sehat dengan memakan makanan, dengan memakan makanan ya yang sehat-sehat dengan menu makanan sehat gitu ya. Dan jangan lupa air putih, tetap ya air putih ya teman-teman ya. Oke, saya mau nanya nih lagi nih. Tadi deh yang ke Mas Wirid nih. Mas Wirid, Siap, Bu. oke. Mas Wirid puasa, Mas Wirid? Alhamdulillah puasa. Oke, Win puasa. rate, win rate masih 100%, Bu. Oke. Terus kemudian kegiatan-kegiatannya masih tetap dilakukan? Alhamdulillah masih. Terkadang lupa foto sih, Olahraga? Bu. Oke, nggak apa-apa ya kalau lupa foto. Yang penting dilakuin karena ini kan kegiatan kita selesai di hari ini ya, selesai di tanggal 23. Dan itu Siap. saya mohon, saya minta untuk teman-teman semua tetap konsisten dan rutin untuk dilakukan gitu. Nah, Mas Wirid, untuk olahraganya ngapain aja selama puasa? Siap. Selama puasa mungkin kebanyakan home workout, Bu. Jadi di kosan saya ini ada pull up Hmm, bar, terus Oke. ada resistance band, itu Hmm, buat home workout sendiri. oke. Itu berapa lama kira-kira? Biasanya sih 20 menit sebelum berbuka. Oke. Habis itu langsung gas gitu ya. Habis itu makan besar, Ibu. Oke. Nah, oke. Terus biasanya menu makanan sehatnya? Apa ya, Bu ya? Pas bulan puasa Apa? atau enggak pas bulan puasa, Bu? Iya, pas bulan puasa. Oh, pas bulan puasa. Kemarin, tadi sahur itu sop. Itu Oke. dibelikan sama regu itu, Bu. Oke, Kan tadi buahnya? saya piket malam. Oh, oke. Gimana? Buahnya? Buahnya enggak ada buah. Cuma ada Oke. sama es degan itu, Bu. Oh ya, itu bagus ya, es. Tapi yang murni ya biasanya ya, kelapa muda yang murni ya. Oke, lanjut lagi. Hmm, kalau kegiatan dengan komunitasnya, Mas Wirid. Untuk kegiatan sama komunitasnya, saya nge-push pahala, Bu. Jadi saya mengaji di masjid itu mungkin selama 2 jam atau 3 jam Oke, itu, Bu. oke, Masya Allah ya teman-teman ya, Masya Allah. Kemudian lanjut lagi, hobinya nih, hobinya apa?
Hobi sekarang itu main game Magic Chess Gogo. Itu kayak mana itu? Main game, Bu. Di Kayak main handphone? catur gitu, Bu. Iya, Oke, iya kan chess catur ya. Di handphone berarti ya. Oke, itu juga mengasah otak ya sebenarnya ya teman-teman ya. Hobinya ya. strategi, Bu. Iya, makanya mengasah otak. Kemudian dengan keluarga inti kegiatannya. Alhamdulillah, telepon, video call. Mungkin tapi cuma beberapa menit aja, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kan itu dilakukan dengan rutin. Terus respon keluarganya gimana? Mungkin Gimana? untuk respon keluarganya sangat senang. Bangga sih, Bu. Oke, Bisa oke, bertahan di tanah perantauan ini bangga saya. oke. Iya kan? Gitu ya. Terus kemudian nih ya Mas Wirid ya, itu sudah Mas Wirid lakukan semua ya selama kurang lebih 14 hari ya. Kemarin sudah kita lakukan semua kegiatan-kegiatan itu. Nih, apa saja nih perubahan-perubahan apa saja yang merasa yang sudah dialami oleh Mas Wirid nih? Kan ada perubahan, oh ternyata eh, saya ternyata bisa juga nih membagi waktu antara olahraga, kemudian hobi saya, kemudian komunitas saya, kemudian ya kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan itu. Gimana Mas Wirid? Silakan. Mungkin untuk dari segi ini, Bu, refreshing otaknya sih, Bu, lebih fresh. Hmm. Kan saya sering ikut event lari gitu. Oh, ya, ya. Jadi lebih segar buat menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh lika-liku Ya. laki-laki gitu. Oke, Mas Wira, terima kasih. Jadi memang benar ya. Jadi kita sudah stres dengan kerjaan kita, yaitu gimana sih caranya imbangkannya? Yaitu tadi kan teman-teman yang tahu cara menyeimbangkannya gimana? Yaitu tadi ikut lari ya dengan event-event yang ada gitu ya. Itu juga buat menghilangkan stres ya teman-teman, olahraga seperti itu, hobi, terus dengan sharing aja curhat ke keluarga inti itu juga menghilangkan stres ya teman-teman. Kemudian komunitas ngobrol seperti itu dengan menu makanan sehat pun ya teman-teman itu juga buat menghilangkan stres loh teman-teman. Jadi teman-teman nanti saya mau makan inilah, saya mau makan menu makanan sehat, saya pokoknya hari ini fokus mau makan misalnya nasinya nasi merah misalnya, terus makannya pakai sop ayam yang ada wortelnya, kentangnya, terus ayamnya, ada kolnya. Nah, itu kita udah kayak dan itu nanti akan terlaksana semua, tercapai semua keinginan kita itu akan menjadi satu kesenangan tersendiri gitu ya teman-teman. Nah itu tadi cara menghilangkan stresnya ya seperti itu. Kita kan sudah penat banget nih di kerjaan nih. Kerjaan kok kayaknya nggak selesai-selesai, tugas-tugas kok ini laporan juga nggak selesai-selesai gitu. Gimana sih caranya? Ya itu tadi caranya ya bikin kita happy itu kayak gimana sih caranya? Ada yang dengan olahraga, rutin berolahraga, ada yang dengan sholat gitu kan. Kita berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa biar segalanya dimudahkan, diberi kelancaran gitu kan. Ada yang menu makanan sehat, jangan terus aku pokoknya mau nyenengin diriku, aku mau makan makanan enak kayak mana dulu gitu kan. Ternyata makan makanan enaknya junk food gitu kan. Ya sama aja gitu ya. Yang ada kita nimbun lemak gitu kan. Kemudian oh saya mau ngilangin stres, mau jogging. Saya mau ngilangin stres, mau main ngegame, mau nonton drama gitu. Silakan gitu ya. Yang penting kita happy ngelakuinnya setelah rutinitas pekerjaan kita. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke, ada lagi silakan yang mau sharing. Yaitu ya teman-teman, dan semua yang teman-teman lakukan eh, dimohon untuk rutin dan konsisten tetap dilakukan gitu ya, karena ini untuk kepentingan teman-teman sendiri. Kan kemarin ya dari bahan tayang itu kita pengennya dari pembelajaran mata pelatihan agenda 1, 2, dan 3 teman-teman dibentuk nih karakternya menjadi
ASN yang profesional gitu kan. Kemudian dari ASN yang profesional, dari mata pelatihan ini pembimbingan sikap perilaku ini, teman-teman diajarkan dengan rutin berolahraga, kemudian dengan rutin beribadah, dengan menu makanan sehat. Kita mau teman-teman menjadi ASN yang profesional dan hidup sehat gitu ya. ASN yang sehat, kita maunya seperti itu kan. Banyak sekali penyakit-penyakit yang baru ya, sekarang-sekarang ini baru-baru yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Dan itu kan semua dari gaya hidup kita, dari pola makan kita seperti itu. Dengan tidak rutinnya olahraga, dengan makanan yang amburadul, yang nggak di apa ya, nggak difilter gitu ya. Kasihan nih ya organ-organ dalam tubuh kita yang kerjanya ekstra gitu ya teman-teman semua ya. Pesannya itu tetap ya teman-teman ya, melakukan tadi kegiatan rutin ya teman-teman ya, yang memang eh, baik untuk kita semua gitu ya. Dan yang tadi yang masih kurang-kurang untuk laporannya, silakan ya teman-teman diupload yang misalnya kurang-kurang tapi bahannya sudah ada semua kok Bu. Silakan diupload, saya tunggu sampai jam 12 gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian karena emang ini ya waktunya sudah selesai, kita selesai sampai di sini untuk pembelajaran sikap perilaku. Dan terima kasih teman-teman sudah melakukan semua kegiatan yang diminta dan dilakukan secara teratur dan dilakukan secara rutin. Dan saya maunya yaitu tadi ya, ini tetap konsisten untuk dilakukan. Jangan berhenti hanya untuk ini hanya untuk tugas saja gitu ya. Tapi ingat, ini untuk kepentingan teman-teman sendiri, untuk tubuh teman-teman sendiri. Jadi gimana baiknya dengan tubuh teman-teman sendiri, apakah olahraga yang rutin, makan makanan sehat yang rutin itu sangat membantu dengan kehidupan teman-teman ya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Dan semoga teman-teman dimudahkan dalam segala prosesnya, dilancarkan dalam segala kegiatan-kegiatannya. Seperti itu, terima kasih. Selamat pagi ya teman-teman ya. Dan ya itu tadi ya, jangan lupa olahraga dan makan makanan sehat. Seperti itu, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya izin live ya teman-teman ya. Terima kasih Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Kasih Bu.